liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa meneruskan kajian sorob, dan hari ini kita masuk ke tasrif isim. 6 isim ya. Mudah-mudahan tamat sekali pertemuan bisa ya. Untuk isim, kalau fi'il satu pertemuan. Jadi kesimpulan dari sorob itu sebetulnya nanti ada di tasrif usul. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Di pertemuan kemarin baru fa'lan ya. Fa'lan itu masdar. Fa'lan. Dia mansub ya. Ada fathah tuh. Fa'lan. Kegunaannya nanti ada. Dia sebagai maf'ul mutlak di ilmu nahwu. Fa'lan itu tasrifnya gampang. Hanya 3 ya. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Di situ menggunakan yang pertama fa'lan mufrad. Fa'laini musanna. Fa'latin apa? Jama' muannas salim. Jadi mufrad, musanna, jama' muannas salim. Tapi mansub. Mansub. Fa'lan kan fathah, mufrad. Fa'laini kan di musanna 2 menunjukkan 2. Fa'lani atau fa'laini. Nah, gunakan yang mansubnya. Fa'laini. Kalau jama' muannas salim rumusakan atun, atin. Fa'latun, fa'latin. Tapi jangan gunakan yang marfu, jangan. Gunakan yang mansub. Fa'latin. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Dorban, dorbaini, dorbatin. Nasron, nasroini, nasrotin. Nasron 1 pertolongan, 2 pertolongan. Nasroini banyak pertolongan, nasrotin. Julusan duduk. Julusaini, julusatin. Memang begitu. Tasrif masdar hanya 3, gampang ya. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Saya tuliskan. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Ini di tasrif ya. Tasrif masdar judulnya. Ini isim. Tasriful masdar. Ini panggampangna nu ieu mah. Fa'lan mansubkan ya. Nah, tanda nasabnya fathah. Fa'lan. Terus tadi apa? Fa'laini. Ini mansubnya dengan iya. Terakhir fa'latin. Pakai ini. Fa'lan mufrad, fa'laini musanna, fa'latin jama', tapi jamanya muannas salim. Wallahu alam, ini dari sananya ya. Dorban, dorbaini, dorbatin. Kemudian fathan, fathaini, fathatin. Begitu. Gampang lah ini ya. Tasrif masdar. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Apa kemarin tuh? Kiroatan. Kiroatan. Kiroataini. Kiroatin. Kitabatan. Kitabatan. Kitabataini. Kitabatin. Nambah itu saja ya. An, aini, atin gitu. An, aini, atin. Yang masdar. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, yang fa'lannya di tasrif hanya ini. Dan ini hanya melihat dari bilangan saja ya. 1 dorban, 1 fa'lan, 2 fa'laini, 3 fa'latin. Cukup itu.
Ya, cukup kalau tasrif masdar. Gampang lah ininya. Kita coba menelaah yang lainnya. Sebelum masuk ke tasrif berikut, ada yang mau ditanyakan? Tasrif masdar, kata dasar masdar itu dari sodrun, dada ya. Kan dada itu pusat badan kita ada di dada, ada kolbu di situ. Maka asal kata itu memang ada mengatakan harus dari masdar. Fa'lan. Tasrifnya hanya 3 ya. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Jadi nasibnya gampang. Beda dengan fi'il yang kemarin 14 ya. Kalau ini gampang. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Dorban, dorbaini, sahlan, usron, yusron, kitaban, bagus, nadron. Nah gitu, udah itu bisa ya. Dia nggak bisa lah ya. Baik. Oh iya silakan. Ya. Nah ini dibebaskan yang ini. Mau goib, mau muhotob, mau mutakalim bebas yang ini. Ini paling dilihatnya dari jumlah saja. Contoh dorban, pukulan ya. Dorban. Tidak mengenal apakah dia untuk goib atau muhotob atau mutakalim. Yang penting ini menunjukkan jumlah pukulan, dorban. 2 pukulan. Nah gunakan yang kedua berarti Pak. Dorbaini gitu. Dorbaini. Beberapa pukulan. Yang terakhir betul. Dorbatin. Jadi bebas yang ini, khusus yang ini mau ke manapun, mau ke goib, mau mukhotob, mau mutakal lim, itu bebas silahkan. Jadi tidak harus ini untuk ini, tidak bebas. Dan biasa digunakan ini untuk apa ya? Memang yang begini digunakan untuk nanti ada istilah maf'ul mutlak. Anna sobabna al ma'a soban. Nah, soban itu kan masdar. Soban. Nah, nanti ada makna. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Nah, dakka itu kan masdar dari situ. 1 kali atau penguat, betul-betul menguatkan. Nanti ada istilah maf'ul mutlak. Jadi dia tidak mengenal itu Pak. Jadi silakan saya mau ke goib, mau ke muhotob, atau mau ke mutakalim. Bebas. Misal, saya memukul. Dorob tuh kan ya? Dorob tuh, fi'il madi. Dorob tuh memukul, 1 kali pukul. Dorban. Benar-benar memukul bisa ya. Dorob tuh dorban. Dorob tuh dorbaini. Saya memukul 2 pukulan. Saya memukul beberapa pukulan. Dorob tuh dorbatin. Dorbatin. Dorobatin. Ada yang begitu silahkan. Jadi tidak mengenal yang tadi ya. Bebas yang ini. Khusus yang ini. Ada lagi? Semuanya ada 6 isim. Ini baru 1 ya. Baik, yang kedua, kalau tidak ada, kita akan masuk ke isim yang namanya fa'il. Namanya ismul fa'il. Apa itu ismul fa'il? Dia isim yang mempunyai makna yang melakukan pekerjaan itu. Pelakunya yang melakukan. Isim fa'il. Contoh. Memukul berarti yang memukul, orang yang memukul atau pemukul. Nah, gunakan isim fa'il. Membaca,
Bahasa Indonesia dulu ya. Membacakan fi'il. Isim fa'ilnya apa? Orang yang membaca. Pakai yang me. Yang me. Orang yang membaca. Nah, itu isim fa'il namanya. Wazannya gampang. Namanya isim fa'il. Berarti fa'il saja. Jadi wazan yang namanya ismul fa'il. Ismul fa'il. Wazannya ya ini sesuaikan. Fa'ilun. Ini wazan. Timbangan. Memukul doroba. Orang ya ini memukul ya. Memukul. Telah berarti di sini ya. Nah, sekarang orang yang apakah yang me orang yang memukul. Nah, gunakan wazan ini. Fa'ilun jadi ribun. Satu fathahkan, tambah alif, kemudian kasrohkan. Doroba, doribun. Namanya isim fa'il. Ismul fa'il namanya. Ismul fa'il. Artinya apa? Pelaku. Gampang ini ya. Kataba menulis. Penulis. Katibun. Nasoro. Bagus. Nasirun. Nasir itu berarti orang yang ingat kuncinya yang me. Yang me. Bukan yang di, nanti yang di ada lagi. Yang melakukan maksudnya. Pendusta. Kadibun. Apa lagi ya? Penzolim. Orang yang zolim. Zolimun. Orang yang duduk. Nah gitu. Jadi kalau ada fa'ilun artikan itu ya. Yang me. Orang yang. Orang yang. Qoro'a. Qori'un. Bagus. Nah sekarang seorang satu. Ya biar seger seorang satu. Langsung ditanya dari Pak Ade. Baca fi'il madi. Fi'il mudori. Madi, mudori. Langsung masukkan ke sini. Contoh. Saya beri contoh ya. Doroba yadribu doribun. Langsung. Bisa ya? Karena menghafal itu fi'il madi dan fi'il mudori wayahna. Doroba sudah jangan boleh, tidak boleh. Ya, sok Pak Ade. Bebas. Madi, mudori langsung ke isim fa'il kan. Mana fi'il madi, fi'il madi, fi'il mudori, apa? Masdar maksudnya. 3 kan ya? Kalau belum tahu masdar nanti saya bantu. Ulang, Pak Ade. Ininya apa? Masdarnya. Kan tadi ada masdar ya? Masdar hafalan. Kalau belum hafal, fa'lan kan boleh. Diulang. Kataba. Bagus. Isim fa'il kan? Isim fa'il kan. Masdar dulu. Kataba yaktubu. Masdar dulu. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar. Contohnya, doroba yadribu dorban doribun. Nah itu. Diulang Pak Ade. Bagus. Isim fa'il langsung. Fa'ilun. Bagus. Kata bayak tubuh kitabatan katibun. Bagus. Teruskan Pak Tony. Bagus. Masdarnya. Masdar. Sujudan. Berarti orang yang sujud bahasa Arabnya? Orang yang sujud sajidun. Sajidun. Nah, berarti orang yang sujud. Huwa sajidun. Dia orang yang sujud. Terus. Ilham.
Sok, tasrifkan. Khorijun artinya apa? Orang yang keluar. Terus. Bisa? Pas. Pas lagi bantu. Ya, terus Bu. Alhamdulillah. Apa artinya? Qaid. Nah, jadi qaid teh yang duduk. Qaid. Kan bahasa Sunda qaidnya yang duduk. Qa'ada duduk. Orang yang duduk qaidun. Alhamdulillah. Qa'ada yaq'udu ya. Istamir. Bagus. Bagus. Berarti orang artinya apa jelasan? Duduk sama ya, duduk. Duduk itu ada dua. Ada jalasa, ada jalasa yajlisu, ada qa'ada yaq'udu. Duduk. Orang duduk apa? Orang yang duduk. Bahasa Arabnya. Nah, gitu. Panjang. Bagus. Jalisun. Isim apa namanya? Jalisun. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il itu isim yang berfungsi melakukan pekerjaan. Jadi yang melakukan pekerjaan itu namanya isim fa'il. Pelaku yang melakukan itu. Silahkan Bu. Teruskan. Nah, kafi jangan dimansub biasa kafirun. Apa artinya kafaro artinya apa? Kafaro dulu. Telah menutup. Asalnya itu ya. Kafar itu menutup asalnya. Tapi kita artikan kafir nantinya ya. Kafar itu menutup. Berarti kafirun artinya betul, orang yang menutup. Jadi orang yang menutup itu kafirun. Sekarang kenapa orang kafir disebut kafir? Karena dia menutup diri bahwa Muhammad itu adalah nabi. Menutup diri. Jadi tidak mau, artinya dia menutup diri berarti menolak. Jadi asalnya kafar itu kan menutup. Makanya petani bahasanya kan kafirun. Petani itu. Kenapa petani disebut kafir? Karena petani itu suka menutup biji-bijian. Buka tanahnya, masukkan biji, tutup. Pekerjaan menutup itu kafir namanya. Jadi petani itu kafir dari segi bahasa. Ya. Itu ada lagi. Yang ini kafirun. Yu'jibul kuffaro. Kuffar di sini adalah para petani. Jadi para petani itu mereka menutup biji-biji, maka karena melakukan menutup biji itu kafir. Kafar itu menutup, menolak, itu bisa ya. Teruskan, mangga Bu Boy. Artinya baik. So, tasrifkan. Masdarnya dulu. Dzakara yadzkuru. Masdarnya. Boleh bantu yang lain? Zikron. Bagus. Zikir. Zikir itu masdar berarti. Ya, diulang, Boy. Nah, isim fa'ilnya? Panjangkan. Zakirun. Berarti apa arti zakirun? Orang, bukan mengingat. Mengingat mah zakaro. Orang yang pakai yang mengingat. Ya ingat boleh lah, Bu. Boleh mengingat, dah ingat wainya. Nah, yang mengingat, harus ada yang ya. Isim fa'il itu diartikan harus ada yang orang, kalau manusia orang ya. Orang yang kalau mengingat saja zakaro. Zakaro mengingat. Sekarang kita artikan zakirun. Berarti yang mengingat. Atau orang yang mengingat. Pengingat boleh. Tapi ada jarangnya.
pengingat. Ada dalam bahasa Indonesia? Ada, kalau ada boleh. Zakir, pengingat. Itu. Orang yang memberikan pengingat. Nah, itu zakara yazkuru zikron. Zakirun. Ini isim fa'il. Yang me. Ciri khasnya yang me ya. Kalau isim fa'il, yang me artinya. Nah, yang ini. Yang me. Maksudnya yang me apa? Ya, yang melakukan. Yang melakukan pekerjaan, yang me. Harusnya. Yang memukul. Kalau yang duduk, yang me. Itu kurang pasnya. Langsung saja hilangkan me-nya, Bu. Yang duduk. Nah, orang yang duduk bisa. Jalisun. Karena agak sulit. Orang yang duduk. Nah, dalam bahasa kan sulit ya. Menduduki beda lagi. Nanti dia akan menjadi muta'adi kalau menduduki. Ada ki-nya. Ini orang yang duduk. Nah, udah masuk itu. Yang duduk jalisun. Qa'idun. Maka ada pertanyaan? Tenang weh, pokoknya nama beres lah. 6 isim. Nah, sujudan. Itu mah lihat di kamus. Lihat di kamus. Jadi lihat di kamus, nanti ada kamusnya ada gini, fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu. Contoh, jalasa pasti ditulis. Jalasa yajlisu julusan. Tinggal dihafal saja. Dan itu tidak bisa kita reka-reka, Pak Tony. Jadi misalkan jalasa yajlisu jalsan. Secara tasrif betul fa'ala yaf'ulu fa'lan, betul. Tapi yang kita dengar bukan jalsan, tapi julusan. Roja'a yarji'u ruju'an. Ruju kan? Ruju kembali lagi kan ruju tanya. Roja'a yarji'u ruju'an. Dan lain sebagainya. Jadi masdar ma wayahna dihafal. Yang dihafal teh fi'il mudhari, ain fi'ilnya ya. Dan masdar. Kalau yang ke sini sama wazan. Fa'ilun. Mau wazan apapun pasti fa'ilun. Jalasa yajlisu jalisun. Qara'a yaqra'u qari'un. Nasara yansuru nasirun. Itu semua wazan sama. Kalau isim fa'il dan lain-lain. Tapi kalau masdar mah wayahna dihafalkan. Masdar mah ya. Dari mana? Dari kamus. Atau dari banyak nanya, atau dari ayat Quran itu bisa. Kita lihat, oh ini masdar. Dan itu isim, ingat. Kalau sebutkan masdar, itu jenis isim. Jenis isim namanya masdar, kata dasar. Masdar itu ya, kata dasar. Sodrun, dada. Ada lagi? Baik, yang ketiga, isim yang dia bukan yang melakukan, tapi yang di. Yang di. Tadi kan orang yang isim fa'il mah. Ini mah orang yang di. Bisa tidak bisa? Contohnya, orang yang dipukul. Jangan menggunakan yang ini. Kalau yang dikenai pekerjaan. Kalau orang yang di, maka jangan masuk isim fa'il. Tapi masuk satu lagi isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Isim maf'ul. Nah, apa ada garing? Enggal ya pada. Ismul maf'ul. Isim maf'ul. Kalau isim maf'ul beda dengan di atas. Tapi wazannya sama kan. Kalau nyebut isim fa'il, fa'ilun. Kalau isim maf'ul, maf'ulun. Maf'ulun ditambah mim, ditambah wawu ya. Ditambah mim, ditambah wawu. Wazannya maf'ulun. Kalau maf'ulun bukan yang tapi yang di. Nah, ingat selalu di apa saja terserah. Orang yang di.
Bukan orang saja, apapun lah. Yang penting yang di. Kalau yang tadi yang me. Isim fa'il tuh yang me. Atau pe. Boleh, pelaku. Penulis. Katibun. Kalau isim maf'ul itu maf'ulun. Panjang, maf'ulun. Yang di. Objek nantinya. Dia sebagai objek. Yang di. Tadi kataba apa artinya? Menulis. Yang ditulis. Masukkan ini. Maktubun. Kan kataba. Kataba. Nambah mim tuh. Samakan saja fa'alanya ya. Fa'ala. Kataba. Maf'ulun. Kataba. Maktubun. Sama semuanya pakai ma. Maktubun. Dari kataba. Lihat. Kataba. Oh, fa'ala dulu ya. Fa'ala jadi maf'ulun. Nambah mim. Maf'ulun. Nambah mim. Nambah wawu. Tapi harokat beda ya. Fa'ala jadi maf'ulun. Kalau yang tadi gampang tadi mah. Fa'ala jadi fa'ilun. Gampang tadi mah. Hanya nambah apa? Ini saja. Alif. Harokat beda. Fa'ala ke isim fa'il jadi fa'ilun. Tapi fa'ala ke isim maf'ul jadi maf'ulun. Nambah ma. Ya. Kataba jadi maktubun. Kalau ke isim fa'ilnya katibun. Nasoro menolong. Nah, lihat. Rubah. Yang menolong. Awas jangan salah. Yang menolong apa? Bukan, itu mah telah menolong. Yang menolong. Nah, ke sini. Nasirun. Yang ditolong. Nah, mansurun. Ini yang di. Karena nasara menolong, berarti yang ditolong. Sama dengan mansur. Mansur. Mansur itu yang ditolong. Kalau mansur pakai Y, yang digergaji. Jauh ya? Namanya siapa? Mansur. Yang digergaji. Diragaji itu mansur teh. Oke, bisi salahnya namanya. Siapa namanya? Pakai sya. Mansur. Kalau yang benar itu mansur pakai sod. SH. Sod kan SH ya? Mansur itu yang benar, yang ditolong Allah. Mansur. Kalau mansur digergaji, diragaji. Nama salah jadi doa ya. Nah, ya budak teh diragaji anu itu kan namanya mansur, SY. Itu salah. Ya, mansur digergaji. Karena sudah kebiasaan seolah-olah tidak salah. Itu teh salah ya. Nah, kalau asyhadu jadi asadu, jadi singa ya. Asadu singa. Harusnya asyhadu. Itu teh apa? Pengennya itu cepet wah ini. Jadi asyhadu jadi asadu. Asadu. Iya betul ada yang begitu ya. Asadu Allah pada asyhadu. Hak kan harus muncul. Asyhadu. Syahida yashhad. Bersaksi. Kalau asadu singa. Asyhadu aku bersaksi. Asadun singa kan? Asadullah, asadu Allah. Wah, parah itu ya. Tapi dasok aya wae katanya karena apa? Ya karena tidak mau di-upgrade ilmu. Ilmu itu terus di-upgrade. Baik, kita ulang ya. Saya baca fa'alanya. Ikhwan akhwat bacakan isim fa'il dan isim maf'ul. Contoh, fa'ala.
fa'ilun, maf'ulun. Bisa ya? Baik. Kataba. Isim fa'il dulu. Katibun, maktubun. Nasoro. Kafaro. Doroba. Betul? Doribun, madrubun. Qara'a. Qari'un, makru'un. Apa arti makru'? Yang dibaca. Apa artinya qari'un? Qari. Yang membaca atau pembaca. Boleh ya? Isim fa'il gunakan pe. Lebih gampang, pembaca. Isim fa'il itu. Penulis. Katibun. Yang ditulis. Nah, bagus. Kan sudah dalam bahasa Indonesia ya? Ini termaktub dalam Al-Quran. Termaktub berarti tertulis. Isim maf'ul. Jadi gampangnya begini. Fa'ilun, isim fa'il. Maf'ulun, wazan isim maf'ul. Hanya bedanya, kalau isim fa'il yang kalau isim maf'ul yang di objek, betul kata ibu tadi. Dia akan memposisikan sebagai objek. Pemukul. Yang dipukul. Tuh kan. Kan kita mengungkapkan yang dipukul itu meninggal. Berarti apa bahasa Arabnya? Meninggal bahasa Arabnya apa? Mata. Mata madrubun. Telah meninggal yang dipukul itu. Sekarang kita tambahkan yang memukul meninggal. Mata doribun. Jadi itu bisa digunakan. Bisa kita gunakan. Tergantung kita mengungkapkan. Kalau yang melakukan, fa'ilun. Kalau yang dikenai pekerjaan, maf'ulun. Nah ini isim fa'il dan isim maf'ul. Ini 3 dulu ya. Masdar, isim fa'il, dan isim maf'ul. Maka sok didiskusikan sekarang. Nah, kalau istilah maf'ul bi nanti di kajian nahwu maf'ulun. Berarti dia maf'ul bi yang menjadi objek. Saya membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai maf'ul bi. Itu mah rangkaian kalimat sempurna, Pak. Saya membaca Al-Qur'an. Kalau ini baru kata. Sorob itu merangkai kata, menentukan bangunan kata. Sorob mah. Makanya nanti kita akan melihat ada kata Al-Fatih. Al-Fatih. Isim apa dia? Pakai al. Alnya hilangkan. Hilangkan. Al-Fatih. Isim fa'il. Fatih. Dari apa? Fataha. Yaftahu. Fathan. Fatih. Jadi Fatih. Itu dari ilmu sorob. Ilmu sorob melihat ini bangunan katanya itu masuk ke mana. Kalau fi'il apa? Madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi. Atau fi'il madi majhul. Atau fi'il mudhari majhul. Nah itu kekuatan sorob. Idrib bi'asokal hajar. Idrib. Nah, oleh sorob. Kenanya. Isim fi'il harap. Idrib. Fi'il apa? Amr. Tuh kan. Kalau nahu yang tadi ini maf'ul bi. Nah, kenapa? Dirangkaikan. Rangkaian kata ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bi. Nah, itu nanti rangkaian kata di ilmu sorob. Di ilmu nahu. Gampangnya subjek, predikat, objek. Kalau subjek sebagai fa'il, kalau predikat fi'il, kalau objek
maf'ul bih. Kita pertanyaan Pak Tony, maf'ul bih. Ya. Kalau pakai maf'ul bih gunakan ra'aitu. Itu jadi maf'ul bih ke depannya. Contohnya Muhammadun. Masukkan ra'aitu. Nah, ra'aitu Muhammadan. Muhammadan dia sebagai maf'ul bih, objek. Kenapa? Objek yang dilihat. Saya melihat Muhammad. Siapa yang kamu lihat? Muhammad, berarti dia objeknya. Maka disebut maf'ul bih. Kalau ini bukan, ini mah isim maf'ul. Bentuk katanya. Bentuk kata maf'ulun yang di. Atau isim fa'il yang me. Nanti kalau dirangkaikan tergantung. Tergantung dia mau diposisikan sebagai maf'ul bih, berarti mansub ya. Seperti ra'aitu Muhammadan. Kita ganti. Tadi yang duduk apa Bu bahasa Arabnya? Jalisun. Saya melihat orang yang duduk. Sok terjemahkan. Ra'aitu jalisan. Betul? Doa itu jalisan karena maf'ul bih. Nanti itu belajar di apa? Di nahwu. Jadi nah, bagus pertanyaannya. Kenapa kita memaksimalkan sorob? Kan kita sedang mau membangun bangunan lughah Arabiyah. Nah, untuk membangun bangunan gedung Arab ini harus disiapkan apa? Material. Coba bayangkan kalau tidak ada materialnya bisa terbangun. Tidak. Nah, yang ini materialnya. Ini isim, ini fi'il, ini harap. Terus saja itu dulu kumpulkan dulu lah. Semennya mana, pasirnya mana, beton, besi, baja dan sebagainya. Sudah disiapkan baru bisa membangun. Dan membangunnya cepat. Dibanding kita banyak ininya kan banyak ilmu nahunya tapi sorobnya kita belum. Makanya kenapa kita mulai sorob dulu? Karena tujuannya ini. Agar nanti kita kokoh ketika membangun itu sudah mandiri. Kapan semen disimpannya, kapan baja, kapan itu sudah tahu nantinya. Kalau sudah merangkai. Kalau kita kan belum, baru disebut, oh ini fi'il yang 6. Dipergunakan untuk apa? Untuk nanti kita jelaskan. Ini masdar, ini isim fa'il, ini isim maf'ul. Mangga, ayo deh. Lah, hapus itu tuh, itu. Dipotong lah Bu. Share di grup, itu tuh. Pada dihapus. Sekarang tasrifnya. Isim fa'il dan isim maf'ul. Tasrifnya ada. Bang, gampang lah. Mangga, tas Bu. Kangge di grup beliau anu naroskeun. Betul. Oh, di mana? Kalau diisi mengenal sebentar lagi. Tapi dia dibebaskan. Orang pertama, kedua, ketiga itu dia dibebaskan. Mau masuk ke orang pertama goib, mangga. Orang kedua muhotob, mangga. Terbalik ya. Orang pertama mutakalim. Orang kedua mukhotob. Orang ketiga goib, itu saja cukup. Itu bebas nantinya. Di tasrif yang sekarang. Kalau fi'il madi kan harus ya masing-masing. Fa'ala ya fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Itu goib. Fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna itu ngotob. Fa'altu fa'ala itu. Nah, kalau yang ini ismul fa'il dan ismul maf'ul ada itu. Cuman boleh kita dibebaskan. Masuk kemanapun bisa. Hanya dilihat dari jumlahnya. 1 mufrad, 2 musanna, 3 jama. Laki-laki muzakkar, perempuan. Nah, tasrif yang barusan akan masuk di isim fa'il dan isim maf'ul. Penting. Kenapa? Kan nanti ada orang yang melakukan bisa seorang, bisa 2 orang, bisa banyak. Fa'ilun. Orang yang melakukan. Berapa orang? 1.
Kalau mau dua, nah ilmu nahu yang kemarin adaptasi, reduksi, masukkan ke yang kajian sekarang. Dari mufrad ke musanna apa rumusnya? Ani, aini. Tapi gunakan yang marfu ya, nomor 1 tuh. Dari mufrad ke jama mudzakkar salim, mudzakkar. Rumusnya una, ina. Tapi gunakan yang marfu, yang mana? Una. Kalau yang musanna, yang marfunya apa? Musanna. Ani. Ani. Ini hilangkan. Yang jama mudzakkar salim, una. Ina hilangkan. Masuk ke sini sekarang. Jadi saling kesinambungan ya. Fa'ilun kan tadi. Kalau tasrif yang tadi, tasrif masdar. Kalau yang ini tasrif isim fa'il. Tasrif usmil fa'il. Tasrif isim fa'il. Tadi kan fa'ilun. Fa'ilun. Ini mufrad. Menunjukkan satu. Kalau musanna tinggal nambah ani. Jadi apa? Nah gitu. Fa'ilani. Fa'ilani. Doribun. Katibun. Nasirun. Ini menunjukkan dua orang. Kan mungkin ada dua orang yang menulis kan? Gunakan fa'ilani. Kalau banyak, karena ini laki-laki, gunakan jama mudzakkar salim. Apa jama mudzakkar salim rumusnya? Una, masukkan una. Nah, fa'iluna. Inilah yang dimaksud dengan tasrif isim fa'il. Kan gampang. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Ini kan untuk yang ini ya, orang yang melakukan. Penulis, tarjim, penulis, katibun, dua penulis, para penulis, orang yang kafir, dua orang, orang-orang kafir. Nah, ada surah isim apa? Al-kafirun. Oh, isim fa'il. Al-kafirun. Boleh al-kafirin ya? Boleh. Boleh. Nanti tergantung ini ya. Tergantung nanti ja'a, ro'aitu atau marartu bi. Contohnya kalau kafirun ini. Masukkan ja'a. Ja'a masukkan. Kalau mau ke ini. Ja'a al-kafiruna masukkan pakai al. Ja'al kafiruna. Kan ini isim fa'il. Kafiruna dari kafirun. Ra'aitu firina. Oh, kan berubah. Tetap ini isim fa'il juga. Marartu sekarang bil kafirin. Tuh kan itu. Sama. Kafirun, kafirin sama. Dia isim fa'il. Bentuknya dia isim fa'il. Cuman bedanya posisi jabatan. Kalau yang ja'al kafiruna dia sebagai fa'il. Kalau ro'aitul kafirina dia sebagai maf'ul bih. Kalau marartu bil kafirina dia sebagai isim majrur dengan ba. Gitu. Jadi perhatikan. Tapi tetap dia isim fa'il. Kafiruna. Jama dia. Fa'ilun. Fa'ilani. Fa'iluna. Boleh fa'ilaini? Ya boleh. Nanti silahkan saja dilihat di jumlah nantinya. Kalimat sempurna. Tadi kembali ke yang tadi. Kafirun artinya apa? Orang yang kafir. Dua orang?
banyak itu laki-laki perempuan. Ya, kan nanti ada orang kafir perempuan. Ada ya? Orang kafir laki-laki kafirun. Kalau orang perempuan kafir tinggal ditambah apa? Tak marbutoh. Jadi kafirun berubah jadi nah, untuk siapa? Perempuan. Perempuan bahasa Arabnya mu'annas. Kalau yang fa'ilun untuk mudzakkar. Jadi baris pertama yang ini kalau dibagi dua ya, ini untuk mudzakkar. Mudzakkar, laki-laki. Kalau untuk perempuan bahasa Arabnya apa? Nah, untuk mu'annas gunakan tambahkan tak marbutoh di akhirnya. Fa'ilun jadi fa'ila gitu. Fa'ilatun. Ke sini sama. Fa'ilatun berarti apa artinya? Perempuan yang terserah me-nya apa ya? Kalau kafiratun perempuan yang kafir. Ya, yang menutup. Kalau dua orang sama masukkan ini. Fa'ilatani. Fa'ilatani. Tetap samakan awalnya tun. Ini ta jadi tani. Fa'ilatani. Nah jamaknya karena ini mu'annas. Jamak mu'annas salim. Jadi apa? Fa'ilatun. Fa'ilatun. Jadi atun. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Gitu kalau tasrifnya. Jadi ada 6. Tasrif isim fa'il ada 6. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. 6. Kenapa tidak 14? Karena ini hanya menjelaskan tentang jumlah mufrad musanna jama dan jenis kelamin muzakkar dan muannas. Tidak mengenal untuk goib, untuk muhotob, untuk mutakalim, bebas. Mangga bebas itu mah. Ya. Tapi tetapkan ini teh muzakkar muannas. Kalau muzakkar fa'ilun, kalau muannas fa'ilatun. Makanya kenapa sorob itu wajib dihafal, mungkin ya. Patone di share deh tah nambi sabaraha tah? Tilu tah. 13 nambi tilu ya. Masdar, isim fa'il dan isim maf'ul. Berarti Sabtu depan 3 lagi ya. Sabar saja. Karena ilmu itu harus bertahap dan harus terus dimutkinkan. Kalau sorob itu pokoknya hafalkan saja. Hafalkan. Nanti akan faham ketika kita menelusuri ayat-ayat Quran. Sudah beres tasib usul pertama mah kita praktek ke Quran ya. 15 menit pertama kita bongkar Quran. Jadi jam 1 sampai 1:15 menit kita bongkar Quran. Syaratnya ini dulu mutkin yang ini. Mutkin, betul-betul mutkin ya. Ya baik, tasrif isim fa'il ada 6. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Itu tasrif. Kita baca bareng-bareng ya. Tasrif isim fa'il. 1, 2, 3. Fa'ilun, ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ulang. 1, 2, 3. Sekali lagi.
Ini wazan, timbangan. Yang ditimbang banyak, ya. Yang ditimbang banyak. Kita masukkan 3 yang ditimbang, ya. Katibun, tasifkan. 1, 2, 3. Doribun. Terakhir nasirun. Nah, nasirotun. Begitupun isim maf'ul. Sama. Fa'ilun ganti dengan maf'ulun. Yang lainnya sama. Paham ya? Fa'ilun, fa'ilani. Maf'ulun. Bagus, terus? Bagus? Iya? Iya? Nah, kalau tasrif isim fa'il sudah bisa, otomatis isim maf'ul pun bisa. Sama itu ya. Maf'u, tapi panjang maf'u'nya ya. Maf'ulun gitu. O-nya panjang. Saya tuliskan di bawah ya. Tasrif isim maf'ul yang ini. Maf'u, panjang U-nya ya. Maf'ulun, banyak terjebak di sini. U-nya panjang. Maf'ulun. Nambah ini. Silahkan. Maf'u. Tambahkan waw nun. Tambahkan tak marbutoh. U-nya panjang. Nah, panjang. Latun. Terus. Tuh kan sama. Diulang. Maf'ulun. 1, 2, 3. Maf'ula. U-nya panjang. Jangan tergesa-gesa. Maf'ulun. U-nya panjang. Nah, maf'ulatun. Panjang. Karena awalnya panjang kan ya. Maf'ulun. Panjangkan boleh. Lewat 2 harokat boleh ya. Karena untuk memastikan dia harus panjang. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Itu tasrif isim maf'ul. Masukkan. Maktubun. 1, 2, 3. Tu-nya panjang, ulang, tenang. 1, maktu panjang. 1, 2, 3. Maktu. Tu-nya panjang, maktu. Terakhir. Mansurun, panjang. Surun, mansuroni, mansuruna, mansurotani. Bagus. Terakhir makruun yang dibaca. Makruun. 1, 2, 3. Makruun. Oh. Makru'ani. Diulang. Makru'un. 1, 2, 3. Makru'un. Makru'ani. Makru'una. Makru'atun.
makru'atani, makru'atun. Ya, yang gampang lah. Intinya fa'ilun dengan maf'ulun. Nah, itu dilatih. Dilatih. Isim yang nantinya dia isim maf'ul itu yang ya. Maktubun yang ditulis. Maktubun yang ya itu. Baik, itu dulu ya kajian siang hari ini. 3 sekaligus sih. 1 tasrif masdar, fa'lan, fa'laini, fa'latin. 2 tasrif isim fa'il, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Terakhir tasrif isim maf'ul, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. 6. Tasrif masdar berapa? 3. Tasrif isim fa'il 6. Tasrif isim maf'ul 6. Silahkan tulis lagi di rumah wazan yang barusan ditambah 3 mauzun. PR. Ada PR sekarang. Tulis 3 tasrif yang tadi, fa'lan, fa'laini, fa'latin, kemudian fa'ilun, fa'ilani dan sampai akhir, dan maf'ulun. Itu yang aslinya wazan. Sekarang tambahkan 3 mauzun. Paham ya? 3 mauzun. Samakan, kalau nasoro berarti nasron, nasirun, mansurun, itu 3. Tambah lagi 3 lagi. Silahkan dikerjakan ya. Kerjakan semampunya. Pokoknya kalaupun tidak bisa semuanya, kalaupun hanya 1 dikerjakan tidak apa-apa. Yang jelas apa? Berusaha saja. Berusaha. Karena kalau sudah kita hafal begini, kuatkan dengan cara ditulis. Ya. Untuk yang santai nanti ke Cahyadi ya. Dikumpulkannya. Baik, sebelum istirahat, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, khusus yang ini. Jumlah dan jenis kelamin. Jumlah mufrad, musanna, jama. Kalau jenis kelamin mudzakkar atau muannas. Bebas kalau mau goib, huwa, huma, hum, silakan. Huwa berarti ke fa'ilun kan ya? Huma ke fa'ilani, hum fa'iluna, hiya bisa ke fa'ilatun, huma, hunna, dah kan bisa masuk yang goib. Sekarang yang muhotob, anta kemana? Fa'ilun. Jadi mau huwa mau anta ya bebas, silahkan. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kalau ana tergantung kalau anak. Kalau anaknya mudzakkar mana? Fa'ilun. Kalau anaknya muannas, fa'ilatun. Betul ya? Betul. Kalau nahnu, 2 kemungkinan. Nahnu kalau muzakkar, fa'iluna. Tapi kalau nahnu untuk muannas, fa'ilatun. Nahnu misal nasirotun. Kami adalah para penolong. Berarti untuk akhwat, nahnu nasirotun. Tapi kalau untuk ikhwan, nahnu nasiruna. Nah, itu tergantung kalau yang mutakalim. Bebas Bu yang itu ya, silahkan saja. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita istirahat ya. Istirahat dulu 5 menit, 10 menit ya. Ada, biasa. 1 kitabah, 2 saut. Kitabah dan saut. PR-nya jadi double. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Sampai buatkan itu ya. Tulisan. Kalau saya bagusnya hafalkan, tulis gitu. Baru nanti saut. Saut di akhir bagusnya.
Ya, silakan. Yang mana, Pak? Oh, la. Oh iya, la. Yang mana ya, la? Ah, itu isim la. La, kalau di depan ada fiil, ya, la, di depannya ada fiil, dua kemungkinan, la nafiyah atau la nahiyah. Kalau la nafiyah itu tidak merubah fiil mudori, la yasjuduna, itu la nafiyah, tidak sujud. Tapi kalau merubah jadi jazm itu nahiyah. Kalau di depannya isim, itu isim la, beda lagi. La roiba, roiba bukan fiil. Isim berarti dia bukan lagi la yang tadi, tapi nanti la nafiyah lil jinsi. Itu nanti dibahasnya ya. Ada lagi? Alhamdulillah. Istirahat dulu ya.